Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Ketika meninggal, kepalanya berubah menjadi keledai karena semasa hidupnya suka melakukan hal ini. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Imam Sufyan As-Tsauri berkisah, "Aku pergi haji, tatkala tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tidak mengucapkan doa apapun selain hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dia lakukan baik ketika di Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, maupun ketika tawaf di Baitullah. Doa yang ia baca hanya solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat aku melihat ada kesempatan, aku pun berkata kepadanya, 'Wahai sahabatku, di setiap tempat yang kita datangi dalam ibadah haji ini ada doa yang secara khusus dituntunkan. Jika engkau belum mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu.' Pemuda itu menjawab, 'Aku sudah mengetahui semua itu. Kini izinkanlah aku untuk menceritakan kepadamu apa sebenarnya yang telah terjadi padaku, sehingga aku hanya membaca solawat seperti yang engkau saksikan.' Pemuda itu melanjutkan ucapannya, 'Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan ibadah haji, naik turun gunung, lembah dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit dan tengah malam dia meninggal dunia. Aku pun mengafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang telah meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku
melihat kepala ayahku berubah menjadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan itu, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Keletihan dan kebingungan menyatu dalam diriku hingga membuat aku tertidur. Dalam tidurku, aku melihat pintu tenda kami terbuka. Tampaklah sesosok manusia bercadar seraya membuka penutup wajahnya. Dia berkata, "Betapa sedihnya raut wajahmu. Ada apa gerangan?" Aku pun menjawab, "Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih." Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah engkau, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad Al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kaki beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ayahmu sebelumnya adalah tukang riba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah mereka akan berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik setiap malam sebelum tidur. Dia melafalkan solawat 100 kali untukku." Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena solawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku. Imam Sufyan As-Sauri menuturkan, pemuda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail alaihimussalam telah berkata kepadaku." Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca solawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Berkata pula Mikail alaihissalam, "Mereka yang bersolawat atasmu, kuberi mereka itu minum dari telagamu." Israfil alaihissalam berkata, "Mereka yang bersolawat atasmu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni orang itu." Kemudian malaikat Israel alaihissalam berkata, "Bagi mereka yang bersolawat atasmu, akan kucabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya." Dengan kisah yang dikemukakan ini,
Semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan para malaikatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga menjadi hikmah dan pelajaran khususnya untuk pribadi saya sendiri dan semua penonton channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Hikmah yang bisa kita ambil adalah janganlah melakukan riba, karena itu akan menjadikan mayat kita berkepala keledai dan menjadi seorang riba yang dibenci Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kejahatan ataukah kezoliman yang dilakukan itu bisa berubah karena seseorang itu melakukan sholawat 100 kali sebelum tidur, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada pengikutnya dan memberikan syafaat, sehingga membuat wajah orang yang riba itu bersinar dan dikembalikan lagi ke wajah aslinya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah manfaat. Tentunya dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan dengan ring-ring perak yang sangat berkualitas dengan harga bersahabat, yaitu Maniak Bacan Channel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.